Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai paksaan hukum dan kebebasan. Yang pertama, tentang hak yang dilindungi. Kebebasan merupakan suatu masalah yang kompleks, yaitu dengan pemaknaan bahwa kebebasan yang dianggap sebagai kemanusiaan individu untuk melakukan apa-apa saja yang dikehendakinya, yaitu sesuai dengan kepentingan, keinginan, dan selera seseorang. Kebebasan kemudian dilihat sebagai kemampuan yang untuk bertindak seseorang demi mewujudkan tujuan seseorang atau apapun tujuannya. Ada kesadaran bahwa setiap anggota masyarakat memiliki semacam kewajiban publik yang selalu ada dan ditemukan dalam suatu masyarakat. Namun di dalam masyarakat, kebebasan masih disadari sebagai nilai, yaitu salah satu hak dasar yang dengan adanya maka manusia dapat memahami dan menghayati martabatnya sepenuhnya sebagai manusia. Dengan demikian, kebebasan individu menjadi perhatian masyarakat secara mendalam, terutama dalam pemahaman bahwa diperlukannya paksaan demi pembatasan terhadap kebebasan. Paksaan ini diadakan dengan alasan kebaikan umum, yaitu pembatasan terhadap kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, kebebasan dan prinsip non-intervensi. Mengenai kebebasan, John Stuart Mill menyatakan bahwa kebebasan suara hati dalam arti yang seluas-luasnya merupakan hal yang paling utama. Oleh karena itu, kebebasan berpendapat dan menyatakan perasaan merupakan hak mutlak bagi seseorang. Kebebasan oleh John Stuart Mill dianggap nilai yang fundamental bagi manusia. Paksaan terhadap kebebasan adalah paksaan yang mengancam nilai yang fundamental ini, sehingga hanya perlu dilakukan sejauh membawa kebaikan. Oleh karena itu, John Stuart Mill memberikan batasan pada pengenaan paksaan hukum. Paksaan hukum dibenarkan sepanjang penting untuk melindungi seseorang dari kekerasan pihak lain. Batas paksaan hukum terletak pada hal-hal yang berkaitan pada prinsip membahayakan orang lain dan di luar itu. Harus dibiarkan karena merupakan urusan privat dan tidak boleh diintervensi hukum. Selanjutnya, parsialisme hukum. Dalam laporan yang dibuat oleh Wolfe dan Gottsched, dimuat secara tegas bahwa ada wilayah privat untuk moralitas dan imoralitas yang secara kasar harus dikatakan bukan menjadi urusan hukum. Hukum sendiri harus membatasi diri pada kegiatan yang mengancam tertib dan sopan santun publik atau kegiatan yang mengekspos hal-hal yang bersifat ofensif atau membatasi publik. Laporan rekomendasi tersebut pada dasarnya sejalan dengan pendapat John Stuart Mill mengenai prinsip membahayakan orang lain. Goldin melihat bahwa ada ruang untuk hukum yang bersifat paternalistik, yaitu di mana negara diserahi tanggung jawab atas kebaikan warga negara dengan melalui hukum berusaha menjamin keselamatan dan kesejahteraan individual anggota masyarakat, tanpa harus mengaitkan urgensi hukum paternalistik dengan keselamatan dan kesejahteraan orang lain. Lalu selanjutnya, melegisasi moralitas. Hubbard Packard berpendapat bahwa prinsip membahayakan orang lain yang merupakan pendapat John Stuart Mill merupakan kegunaan, di mana prinsip tersebut menegaskan pentingnya menjatuhkan hukuman berdasarkan bahwa perilaku tertentu yang dapat memberikan efek negatif, merugikan dan membahayakan pihak lain. Ada perhatian tertentu terhadap pendapat Packard, yaitu sudut pandang hukum kriminal. Yang pertama, pentingnya memastikan bahwa seseorang yang dihukum karena memang bersalah. Yang kedua, pentingnya memberi hukuman yang setimpal sesuai dengan tingkat kerugian yang diderita oleh orang lain. Yang ketiga, adanya garis pemisah yang jelas antara pertimbangan hukum dan pertimbangan moral. Bahwa orang yang dihukum adalah orang yang melanggar hukum norma, bukan norma moral. Meskipun ada konteks ini dapat melanggar norma moral dan norma hukum sekaligus, negara menghukum mereka yang melanggar norma hukum. Lalu selanjutnya, moralitas komunitas. Dalam pembentukan hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai moral yang ada di dalam masyarakat. Nilai bersama merupakan panduan mengenai apa yang baik dan apa yang buruk di dalam masyarakat. Nilai bersama juga berfungsi sebagai perekat sosial, di mana deflim fungsi ini sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena merupakan kebutuhan dalam masyarakat yang pluralistik. Dalam pendapat ini tersirat bahwa moralitas tunggal adalah cara untuk membangun ikatan sosial. Namun, pendapat Devlin ini bertentangan dengan pendapat John Rawls yang menyatakan bahwa di dalam masyarakat yang pluralistik itu, ikatan sosial tidak dibangun melalui moral komunitas yang bersifat tunggal, namun lewat kesadaran akan adanya toleransi bagi komunitas masyarakat yang memiliki moralitas yang beragam nilai-nilainya. Sekian materi saya.